Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat The Real Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sampaikah kepada kalian kabar tentang Nabi Nuh alaihissalam? Ya, inilah dia, Nabi yang pertama kali diberi gelar Ulul Azmi karena kesabaran dan ketabahannya dalam menyampaikan dakwah Islam, dan kisah awal mula di mana pertama kalinya manusia menyembah berhala, serta tragedi pembantaian sadis seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, kecuali yang tersisa hanya Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman saja. Namun seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya, serta silahkan share sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin berkembang dan menyebar kebaikan ke seluruh alam. Mari kita simak kisah selengkapnya hanya di channel The Real Muslim. Dalam kitab tafsir Qisasul Anbiya yang ditulis Ibnu Katsir, Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Silsilah Nabi Nuh yaitu Adam, Syith, An-Nushi, Qinan, Mihlel, Yarid, Idris, Matusyalih, Lamak, baru kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Menurut riwayat, jarak antara masa Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam adalah sekitar 10 abad atau 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kaumnya telah tersesat dan menyembah berhala-berhala. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Nabi Nuh alaihissalam sebagai hamba yang bersyukur dan memberinya umur yang panjang, yaitu sekitar 950 tahun. Namun, baru pada usia 480 tahun, Nabi Nuh alaihissalam diangkat sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh diutus oleh Allah ketika ada kekosongan di antara dua rasul yang saat itu dibiarkan begitu saja, sehingga ajaran yang telah dibawa oleh Nabi yang sebelumnya pun dilupakan oleh banyak orang saat itu. Ketika ajaran agamanya ditinggalkan, para manusia pun kembali melakukan dosa dan melakukan maksiat, meninggalkan segala macam amal baik dan melakukan segala macam kemungkaran. Dan yang paling parahnya, mereka menyembah patung atau berhala-berhala. Mereka menyembah patung berhala itu karena meyakini bahwa patung tersebut dapat memberi banyak manfaat dan kebaikan. Bahkan mereka percaya patung-patung berhala itu bisa menolak segala macam bala atau keburukan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Patung berhala itu pada mulanya adalah representasi dari orang-orang soleh terdahulu yang merupakan pewaris dari ajaran Nabi Idris alaihissalam. Nama-nama orang soleh itu diantaranya adalah Wadda, Yaghutz, Ya'uq, Syua, dan Nasr. Waktu pun terus berlalu hingga orang-orang soleh tersebut pun meninggal dunia, serta menyisakan perasaan duka yang mendalam. Iblis yang menyaksikan kesedihan kaum itu pun kemudian mengambil kesempatan dengan cara menyuruh mereka membuat patung orang-orang soleh tersebut. Alasan awalnya adalah untuk mengenang jasa mereka dan menjadikan penyemangat untuk beribadah. Generasi pun berganti. Orang-orang dulu yang tadinya menjadikan patung tersebut hanyalah sebagai penyemangat ibadah telah meninggal dunia dan digantikan oleh anak cucu mereka. Maka disitulah iblis mulai menyesatkan kaum itu dengan cara membujuk mereka agar menjadikan patung itu sebagai Tuhan sesembahan. Pada masa dan kondisi dari para kaum yang tersesat itulah kemudian Allah mengutus Nabi Nuh untuk meyakinkan mereka supaya mereka mau mengikuti ajaran Allah dan tak lagi menyembah patung berhala tersebut. Tapi sayangnya kaumnya tersebut selalu menolak ajakannya. Ibnu Katsir menyebutkan setiap lahir generasi baru, mereka selalu diperingatkan oleh generasi yang lebih tua untuk tidak mempercayai Nabi Nuh alaihissalam. Mereka diprovokasi untuk selalu mengganggu dan menentang Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Katsir menambahkan, jika seorang anak beranjak dewasa, orang tua mereka akan memintanya untuk berjanji tidak akan pernah beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam selama-lamanya. Pada surat Al-Ankabut ayat 14 disebutkan, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun dan menurut riwayat, jumlah pengikutnya kurang lebih 80 orang saja, yaitu terdiri dari orang-orang biasa dan lemah. Dan yang lebih menyakitkan lagi bagi Nuh alaihissalam adalah tak hanya kaumnya saja, istri dan putranya yang bernama Kan'an
juga menolak dakwahnya secara terang-terangan. Ratusan tahun telah dijalani Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Dikarenakan fisik yang sudah melemah, umur semakin tua, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 21 hingga 24. Dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh bukannya menuruti, malahan semakin membangkang. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan azab bagi kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal besar dan juga memberitahu bahwa azab yang akan menimpa kaumnya adalah banjir besar yang akan menggenangi seluruh bumi. Kapal ini ukurannya sangat besar dan bisa menampung banyak orang dan juga hewan-hewan. Orang-orang yang membuat kapalnya memilih tempat yang jauh dari ramainya masyarakat dan jauh dari daerah perkotaan. Kapal pun akhirnya selesai dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam dan semua pengikutnya. Setelah itu, Nabi menerima wahyu kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap dan menunggu tanda-tanda perintah dari Allah. Jika sudah muncul tanda-tanda perintah itu, maka Nabi Nuh harus segera mengangkut semua kaumnya dengan kapal tersebut, serta membawa hewan-hewan dengan berpasang-pasangan dari bumi. Kemudian berlayarlah dengan kapal tersebut atas izin Allah. Hujan pun turun dengan derasnya. Kemudian air menggenang wilayah daratannya terlebih dahulu. Secara perlahan, air yang menggenangi area dataran rendah naik dan meninggi, lalu menuju ke dataran yang lebih tinggi, sampai akhirnya air bah pun menggenangi semua bagian daratan dan hanya orang mukminlah yang berada di kapal Nabi Nuh. Ditambah lagi dengan pasangan makhluk hidup yang ada di bumi yang juga berhasil diselamatkan dari air bah yang saat itu sudah membuat seluruh dataran tenggelam. Disebutkan bahwa saking dahsyatnya banjir tersebut hingga membuat gunung-gunung pun ikut tenggelam serta memusnahkan dan menghapus peradaban manusia saat itu. Kemudian kapal Nabi Nuh pun mulai berlayar kembali dan berhasil melewati air bah tersebut dengan baik. Ketika sedang berlayar, terlihat orang-orang kafir yang dulu tidak mau mengikuti ajakan Nabi. Mereka semua tenggelam. Saat Nabi Nuh sedang berlayar di bagian tengah air bah, Nabi pun melihat anaknya yang juga ikut menolaknya, Kan'an. Nama anaknya itu terlihat oleh Nabi timbul dan tenggelam di tengah air bah karena ia menerima azab dari Allah dari perbuatan yang dilakukannya. Banjir bandang pun menenggelamkan kaum-kaum yang zalim pada Allah, termasuk anak Nabi yang juga meninggal karena belum beriman dan tidak mengenal Allah. Nabi Nuh pun turut bersedih akan hal itu. Tiba-tiba, banjir bandang pun surut. Yang awalnya memiliki air yang banyak, tiba-tiba surut dengan cepatnya karena diserap langsung oleh bumi. Sesudah air bah itu surut, lalu orang mukmin dan pasangan makhluk hidup lain di dalam kapal itu turun dari sana. Dan mereka benar-benar selamat dari air bah. Salah satu hikmah kisah Nabi Nuh alaihissalam bisa dilihat dari hikmah terjadinya banjir bandang dan juga pembuatan kapal Nabi Nuh. Ilmuwan pun ikut meneliti banjir besar yang terjadi untuk pertama kalinya di bumi kala itu. Dari kisah tersebut, maka kita sebagai umatnya juga harus belajar bahwa musibah itu terjadi bukan hanya karena alam sedang murka, tapi karena adanya kehendak Allah dan mengingatkan manusia yang sering kali lupa karena merusak bumi dan sering bertindak dengan semena-mena. Allahu a'lam bishawab.